Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Siti Meilan Pratiwi. Saya dari Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Pada hari ini, saya akan mempresentasikan materi saya dengan tema pentingnya ilmu filsafat dalam pengembangan keilmuan di perguruan. Baik, langsung saja pada materi, yaitu perguruan tinggi dan filsafat ilmu. Hakikat dan fungsi perguruan tinggi. Perguruan tinggi adalah tempat kesamaan bibit-bibit pemikir intelektual dan profesional dengan berbagai macam jenis dan arus pemikiran keilmuan yang terus berubah, dan perkembangan fungsi utama perguruan tinggi adalah pengembangan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan melalui kegiatan pendidikan dan pengajaran dengan berbagai bentuk guna membentuk kompetensi para peserta didik sebagai calon pemikir, ilmuwan, dan profesional yang mampu menampilkan pemikirannya. Secara akademis, filosofis logis, pikiran-pikiran keilmuan yang dikembangkan di perguruan tinggi itulah yang kemudian menghasilkan pikiran-pikiran teknologi yang akan menghasilkan teknologi sebagai sebuah kekuatan yang menentukan dalam kehidupan manusia. Pikiran-pikiran teknologis itu kemudian berkembang menjadi pikiran-pikiran industrial yang mampu menciptakan berbagai pemikiran sistematik yang sinergis dalam membangun sebuah kehidupan masyarakat modern itu sendiri. Berpikir secara filosofis logis artinya berpikir secara kritis, rasional, objektif, dan normatif, karena harus menaati prinsip-prinsip berpikir yang sehat dan lurus, bukan mendasarkan kemampuan atau dorongan emosi belaka. Studi filsafat ilmu di perguruan tinggi bermaksud mengorientasikan sebuah pola pemikiran yang bersifat kritis, radikal, sistematis, logis, holistik, komprehensif, integratif, dan eksistensialistik. Ciri berpikir tersebut merupakan fondasi filosofis yang kokoh dalam menyangga serta memekarkan setiap arus pemikiran yang menjadi lahan pengembangan diri para intelektual muda. Hal mana begitu penting dan strategis bagi para mahasiswa dalam membangun kompetensi diri melalui pemikiran ilmuwan calon profesional yang mampu memahami dan mengerjakan pikirannya secara tepat, sehat, dan benar dalam bidang keilmuannya yang ditekuninya. Prinsip perguruan tinggi harus mampu membangun pikiran-pikiran keilmuan secara filosofis untuk makin menekuni eksistensi ilmu pemikir, bukan sekedar ilmu fotokopi. Perguruan tinggi harus mampu membangun budaya keilmuan baik secara internal keilmuan maupun lintas keilmuan, mendidik, mengajar, dan membimbing peserta didik untuk dapat melakukan eksplorasi pemikiran, menggagaskannya, dan mengkomunikasikan atau mendebatkan pikiran-pikiran secara terbuka. Mereka belajar untuk saling mengkritik dan saling mempertajam ide-ide dengan membangun ruang pemaknaan. Mereka secara bebas dan terbuka melakukan transaksi dan negosiasi pemikiran untuk memecahkan topik pembelajaran atau permasalahan aktual yang terjadi dalam lingkungan alam maupun dalam lingkungan sosial. Melalui itu, mereka mampu menyuguhkan kebenaran-kebenaran serta validitas dan keabsahan pemikiran yang diterima secara luas dan berlaku universal. Pendeknya, tidak ada sebuah kejenusan pemikiran keilmuan apapun yang bersifat ilmu atau keilmiahan tanpa sebuah norma pembimbing maupun pertanggungjawaban filosofis logis yang memadai. Pengalaman menunjukkan bahwa umumnya mahasiswa dan output perguruan tinggi yang belum dapat mengerjakan pikirannya secara tepat dan benar karena belum terlatih secara matang dalam membangun dan menguji pikiran-pikirannya secara kritis, terbuka, dan terstruktur. Karenanya, mereka cenderung menghafal, memfotokopi, dan mengikuti secara buta berbagai variasi pemikiran serta berbagai rumusan formal dan norma apapun tanpa sebuah pertimbangan kritis. Yang kedua itu filsafat ilmu di perguruan tinggi. Filsafat ilmu bertujuan memberikan pemahaman betapa luas dan dalamnya hakikat serta tanggung jawab pikiran dan pengetahuan manusia. Perguruan tinggi secara filosofis berfungsi dalam rangka mencerdaskan budi atau intelektual dan budaya masyarakat. Karena itu perguruan tinggi berusaha menumbuhkan kesadaran dalam diri mahasiswa dan masyarakat bahwa pikiran, pengetahuan, dan ilmu adalah salah satu fenomena eksistensi manusia yang tidak dapat dipisahkan dari nilai dan panggilan tugas kemanusiaan yang diembannya. Sasarannya pada upaya memperkenalkan prinsip-prinsip dasar studi filsafat yang membimbing mahasiswa untuk membongkar
dan menggali berbagai realitas kekayaan tentang dunia kemanusiaannya yang penuh daya misteri serta membentuk dasar-dasar pemahaman filosofis yang berhubungan teknik atau seni dalam membangun atau mengerjakan pikiran dalam membangun tugas keilmuan. Realitas di perguruan tinggi dewasa ini mengembangkan filsafat ilmu, khususnya sistematik berpikir peserta didik yang masih kurang. Ini salah satu sebab utama kurangnya para pemikir kita bisa menghasilkan ide, gagasan, pendapat sendiri dan perspektif yang lebih baik kecuali apa yang sudah tertulis dalam materi-materi pelajaran maupun kuliah. Hasilnya adalah manusia-manusia tidak punya keberanian untuk berulah dari pedoman-pedoman ilmu yang terdapat dalam materi textbook. Sementara kalangan ilmuwan, psikentolog, filosofi berat hampir selalu menghasilkan karya ilmiah yang ditawarkan ke dunia internasional lewat jurnal-jurnal dan forum internasional. Sebabnya kenapa praktek pendidikan kita tidak mengejarkan berbagai sistem berpikir yang ada, yaitu logika, rasionalisme, empirisme, programatisme, kualitas sebab, akibat, sistematis, posteriorisme, epistemologi, etimologi, dan seterusnya. Padahal segala sistem berpikir adalah tonggak baik segala bangunan keilmuan dunia, baik itu fisika, kimia, biologi, sosiologi, matematika, geografi, antropologi, termasuk juga Pancasila dan agama. Segala sistematis berpikir yang terdapat dalam filsafat ilmu adalah metode untuk menghasilkan pengetahuan, metode untuk meneliti, metode untuk berpikir, metode untuk menghasilkan pemikiran ilmiah, metode untuk mendesain ulang kembali peradaban. Filsafat adalah hal yang penting dalam kehidupan, mampu menjawab segala pertanyaan dengan metode berpikir yang logis dan tidak terikat norma dan dogma. Beberapa alasan mendasar kenapa perguruan tinggi harus mengembangkan filsafat ilmu sebagai pengetahuan dasar yang harus dimiliki peserta. 1. Agar menjadi seorang yang kritis. Dengan belajar filsafat, peserta didik bisa memiliki pemikiran yang kritis. Filsafat akan membentuk pemikiran diplomatis yang bisa menjadikan kamu peka terhadap lingkungan sekitar dan juga bertindak anti-aptis. 2. Mampu berpikir secara rasional dan logis. Di samping itu, filsafat juga bisa membentuk peserta didik menjadi seorang pemikir yang logis dan rasional. Dengan metode berpikir seperti ini, kamu bisa mengatasi masalah-masalah dalam kehidupan dengan baik. Ketiga, berpikir independen. Pemikiran independen adalah hasil berpikir secara pragmatis dan terbuka. Peserta didik juga berusaha mengambil jalan tengah agar tidak ada pihak-pihak yang dirugikan. Memang, berpikir secara konvensional akan membuka hidup menjadi sistematis, tapi berpikir secara independen membuat peserta didik bisa melangkah lebih jauh. Selain itu, berpikir independen berarti tidak hidup berdasarkan pemikiran orang lain. Keempat, berpikir secara fleksibel. Filsafat itu sifatnya dinamis, tidak terbelenggu dalam satu aturan-aturan dan kaidah-kaidah. Ini akan membuat peserta didik memiliki fleksibilitas berpikir, memiliki kemampuan untuk mencoba hal baru. Tidak hanya terikat dengan ide-ide lama, karena kamu bisa menggantinya dengan ide-ide baru yang lebih efektif. Kelima, memperluas wawasan. Memiliki wawasan yang luas akan membuat peserta didik lebih terampil dan dalam berbagai bidang. Ingat, peradaban dunia dibangun berdasarkan dari berbagai macam pemikiran. Di samping itu, peserta didik akan memahami berbagai macam teori-teori dalam kehidupan sehingga menjadi sadar betapa berharganya kehidupan. Keenam, mampu menganalisis setiap permasalahan. Filsafat mengajarkan kita untuk bisa mempertahankan pendapat serta bisa mengembangkan secara sehat, menggunakan nalar yang tepat, tidak menggunakan otot dan tidak menggunakan otoritatif intervensi. Ketujuh, menjadi seorang yang skeptis. Bukan berarti peserta didik harus menjadi agnostik atau atheis. Namun, ini lebih ke arah bagaimana mereka mengamati lingkungan dan situasi sekitar. Menjadi seorang yang skeptis berarti tidak langsung percaya pada suatu peristiwa atau berita, tapi kamu harus bisa menemukan bukti yang kredibel serta valid agar tidak termakan berita hoaks. Kedelapan, memahami bahwa segala sesuatu yang terjadi berdasarkan sebab akibat. Prinsip ini disebut juga kausalitas. Yang terjadi pasti ada sebab yang mengawalinya. Ketika mereka ditanya tentang bagaimana sesuatu bisa terjadi, mereka tidak lagi menjawab tidak tahu, karena mereka sudah memiliki jawabannya.
Kemudian yang kesembilan itu menjawab segala pertanyaan tentang kehidupan. Pada dasarnya, filsafat adalah jawaban dari setiap pertanyaan. Mungkin di benak kita sering terlintas pertanyaan seperti siapa kita? Apa itu kehidupan? Kita bisa menemukan metode dan cara yang tepat untuk bisa memahami dan menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Baik, itulah presentasi dari saya dengan tema pentingnya ilmu filsafat dalam pengembangan keilmuan di perguruan tinggi. Kesimpulan dari materi yang saya bawakan ini ialah filsafat ilmu kiranya menjadi jelas bahwa filsafat ilmu bukanlah sekedar metode atau sekedar cara mengetahui dan memahami sesuatu dan hal dalam kehidupan ini. Filsafat ilmu adalah refleksi yang tidak pernah mengenal titik henti dalam menjelajahi kawasan. Baik, itulah kesimpulan dari materi saya. Semoga materi yang saya sampaikan ini bisa menambah wawasan kita semua mengenai ilmu filsafat. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu. Bye-bye.